Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Nama saya Kalam Mardika, mahasiswa Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Digital. Di sini saya ingin melakukan praktik bagaimana cara menginput data di SPSS, lalu bagaimana cara mencari frekuensi, lalu cara mencari regresi di SPSS. Baik, pertama-tama saya ingin melakukan praktek cara menginput data. Pertama-tama kita harus mengisi pernyataan-pernyataan dari kuesioner yang kita sebarkan. Ini ada pernyataan satu, pernyataan dua, pernyataan tiga. Lalu ini pernyataan-pernyataan yang berisi variabel. Variabel X1, variabel X2, dan variabel Y1. Sebagai contoh saya seperti ini. Lalu kita isi label. Label ini berisi dari pernyataan-pernyataan yang kita sebarkan. Ini saya mengambil contoh yang saya dapatkan dari dosen saya. Pertama ada jenis kelamin, lalu ada angkatan masuk, lalu ada program studi. Selanjutnya untuk variabel, di sini yang pertama ada variabel X1-nya. Ini sebagai contoh saja ya. Ini nanti kalian isi sesuai dengan kuesioner yang kalian sebarkan. Variabel 2 dan variabel 3. Oh ya, pastikan ini desimalnya 0 ya. Kita nolin semuanya. Nah, untuk value di sini saya value-nya juga sudah disediakan, contohnya di sini. Value satunya laki-laki dan value 2-nya perempuan. Laki, value 2 perempuan. Oke, untuk measure ya unitnya kita pakai nominal karena ini mengambil jumlah. Ini juga sama, kita isi value sesuai dengan pernyataan-pernyataan kita. Juga value 4. Untuk ini juga kita pakai nominal. Terakhir ini pernyataan ketiga. Ini semuanya saya mengambil yang sudah disediakan saja ya. Tapi nanti kalian mengisi sesuai dengan isi dari kuesioner ya. Variabel I, value 3, value 4. Ini sama menggunakan nominal karena kita mencari jumlah dari yang menjawab kuesioner. Lalu ini masuk ke pernyataan variabel. Untuk pernyataan variabel di sini value-nya saya menggunakan juga contoh dari yang sudah disediakan. Ada value 1, value 2, value 3, value 4, value 5. Ya, karena variabel ini
isi dari value-nya sama, kita copy aja biar tidak ribet. Untuk file untuk variabel kita menggunakan measurement skala atau scale. Ya, kira-kira bentuknya begini. Tapi ini bisa menyesuaikan sesuai isi dari kuesioner kalian ya. Dan selanjutnya data view. Ini hasil dari jawaban-jawaban kuesioner kalian. Misalnya kalau kalian ingin menginput manual bisa saja. Misalnya seperti ini. Ini pernyataan satu. Seperti ini. Tapi biasanya sih kalian hanya perlu mengcopy dari hasil kuesioner kalian ada di Excel, lalu tinggal copy saja hasilnya ke SPSS ini. Baik, kira-kira begitu saja bagaimana cara menginput data di SPSS. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara mencari frekuensi dan cara mencari regresi di SPSS. Nah, untuk cara mencari frekuensi, di sini saya tidak menggunakan file ini, saya menggunakan file yang telah disediakan oleh dosen saya. Ini ya, kira-kira bentuknya begini, file yang hasil dari SPSS jika sudah kalian input semuanya. Pertama-tama saya ingin mencari frekuensi dan pie chart dari suatu variabel di sini. Pertama-tama kita juga harus pastikan nih desimalnya 0. Ini sesuai dengan pernyataan-pernyataan kita nih, variabel-variabelnya, dan ini label-labelnya atau pernyataan-pernyataannya. Pertama kita nyari variabel frekuensi dari satu variabel. Di sini saya bakal menggunakan contoh variabel apa ya? Variabel Y7 lah. Pertama-tama untuk mencari kita klik analyze, kita cari descriptive statistik, lalu klik frekuensi. Di sini kalian bisa melihat apa variabel-variabelnya, ada X1, X2. Di sini saya ingin mencontohnya kan Y7. Lalu di sini saya ingin mencari pie chart-nya. Di sini ada juga kalian ingin outputnya berbentuk frekuensi atau percentage. Di sini saya ingin berbentuk frekuensi. Lalu kita klik continue, lalu klik OK. Nah, nanti kira-kira bentuk outputnya seperti ini yang akan diberikan oleh SPSS-nya. Ini hasil frekuensinya, ini persentasinya, dan ini pie chart-nya. Baik, kira-kira begitu cara mencari frekuensi dari suatu variabel. Nah, baik, selanjutnya saya ingin melakukan praktik terhadap cara mencari regresi. Nah, pertama-tama ini karena variabelnya ada banyak, pertama-tama tuh kita harus menggabungkan semua variabelnya menjadi dua, variabel Y dan variabel X kita pisahkan. Untuk menggabungkannya kita pertama-tama klik transform, klik compute variabel. Nah, di sini kita namakan dulu variabelnya, mau bernamakan apa? Ini saya ingin menamakan persepsi masyarakat. Nah, untuk ini kita masukkan satu persatu. Ini kita pisahkan ya, variabel Y dan variabel X-nya. Sampai semua variabel kita masukkan, lalu klik OK. Nanti langsung diproses oleh SPSS-nya dan berbentuk seperti ini. Kita mengulang lagi untuk variabel X-nya. Kita hapus terlebih dahulu. Kita ganti namanya, menyesuaikan.
Lalu kita ulang prosesnya seperti variabel Y. Kita input semua variabel X-nya. Lalu kita klik OK lagi. Dan akan diproses. Nah, kira-kira nanti berbentuknya seperti ini. Ini gabungan dari dua variabel Y dan variabel X ya. Nah, selanjutnya kita akan mencari analisis regresinya. Pertama kita klik analyze, kita cari regression mana. Ini dia, regression, klik linear. Di sini kita bakal memasukkan variabel yang sudah kita gabungkan tadi. Ini kita masukkan dulu. Lalu klik save, klik residual, klik yang unstandardized, lalu continue, klik OK. Baik, kira-kira nanti hasil output yang akan diberikan oleh SPSS akan berbentuk seperti ini. Di sini ada berbagai macam tabelnya, tabel ANOVA, tabel koefisien, dan tabel residual statistik. Tabel ini nanti bakal digunakan untuk mencari standar normalized bentuk hasil dari kuesioner kita. Baik, kira-kira begitu saja praktik saya dalam SPSS dalam melakukan input data, melakukan frekuensi tabel pie chart, dan mencari tabel regresi. Kira-kira sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.